bersama dengan Kristus, ia akan mengalami perubahan, dan dari perubahan itu ia akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Tetaplah hidup bersama dengan Kristus, sehingga kita akan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami bersyukur kami ada di dalam Tuhan. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami juga Tuhan mau tetap tinggal hidup bersama-Mu dan menikmati segala berkat-berkat yang Kau sediakan. Pagi ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan tema firman Tuhan. Hasilkanlah buah kebenaran. Di dalam Yohanes 15 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada satu pepatah yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan perumpamaan ini sering diumpamakan atau diartikan bahwa apa yang dikerjakan oleh orang tua akan ada hasilnya anak-anak kita. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga baik. Orang tuanya sopan, anaknya juga sopan. Karena anak itu melihat apa yang dikerjakan orang tua. Lalu kadangkala kita juga bisa mengartikan hal-hal yang lain tentang kata-kata buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bisa saja orang mengartikan hal-hal yang lain. Tapi yang paling penting, segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, pasti ini juga akan memiliki dampak bagi anak-anak. Nah, kalau kita bicara soal buah itu kan dihasilkan oleh satu pohon. Kalau pohonnya baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kadangkala pohon itu juga ada bibit unggul. Kalau kita menanam tanaman ya, ada bibit unggul, ada bibit biasa. Lalu kalau bibit unggul dirawat dengan baik, dipupuk sesuai dengan kapasitasnya dan dirawat, pasti dia akan menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus menjelaskan, menerangkan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong langsung saat itu juga. Tapi ranting yang berbuah, dia akan dirawat secara intensif supaya menghasilkan buah lebih banyak. Nah, dari bagian perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk bisa menghasilkan buah, satu ranting harus tetap hidup pada pokoknya. Kalau dia lepas dari pokok pohonnya, dia akan mati dan layu. Tapi kalau dia tetap terikat, melekat pada pokok pohonnya, maka dia akan hidup dan menghasilkan buah. Demikianlah hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita ada masalah semakin jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Dan ketika kita ada situasi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Artinya melekat, tetap tinggal dan tetap ada di dalam Kristus.
persoalan pergumulan bisa saja terjadi. Lalu kalau orang yang tetap bersandar kepada Kristus pasti akan menemukan jalan keluar. Dan untuk kita menghasilkan buah kebenaran, buah yang memuliakan Tuhan, kita harus tetap melekat pada pokok-pokok pohon yang benar. Dan pohon pokok yang benar adalah Yesus Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus, kita harus tetap bersama dengan Kristus. Dalam suka dan duka hidup ini, persoalan datang silih berganti, kita harus tetap tinggal dan hidup bersama dengan Kristus. Lalu kalau Tuhan memiliki kehidupan yang perlu kita teladani, itulah hidup kita semakin diasah, semakin hidup kita penuh dengan kasih, semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai, sehingga dalam kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan buah-buah kebenaran yang kita hasilkan dapat membawa orang kepada Kristus. Kalau kita sebagai anak-anak Allah hidup dalam kebenaran, banyak orang ingin hidup dan mengenal Kristus. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita hasilkan buah kebenaran supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita berdoa. Engkau sumber pengharapan, sumber kasih, sumber pertolongan. Engkau juga sumber dari segala sumber kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, supaya kami terus berbuah dan menghasilkan kebenaran yang memuliakan Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.